salam jumpa pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Koninda Paroka kembali menjumpai Anda tentunya di dalam acara Kemas Kesehatan spesial persembahan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Dan saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan tentunya dengan membahas seputar dunia kesehatan bersama dengan narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Pemirsa, tema kita hari ini akan membahas mengenai antibiotik, kenali dan cegah resistensinya sekaligus untuk memperingati Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia yang diperingati setiap tanggal 18 hingga 24 November. Nah, mungkin bagi pemirsa di rumah mengetahui antibiotik ini hanya sebagai obat-obatan yang akan kita dapatkan ketika kita berkunjung ke dokter untuk mengobati penyakit yang sedang kita derita. Namun apakah kita sudah tahu dengan baik dan benar bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, dan juga untuk menyimpan antibiotik itu dengan benar? Oleh karena itu, saya akan membahasnya bersama-sama dengan narasumber yang sudah ada dan hadir di samping saya. Langsung saja kita sapa, selamat datang Ibu Maria Pilomena Erika Rengga, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Klinis. Beliau juga merupakan sekretaris pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia dan dosen pada Prodi Sarjana Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Citra Bangsa. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih Kak Koni. Selamat jumpa lagi ya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, mungkin Ibu Rilke ya, biasa disapa Ibu Rilke, boleh menyapa pemirsa yang ada di rumah. Baik. Halo, selamat sore pemirsa Kemas Kesehatan. Jumpa lagi dengan saya, Apoteker Rilke, di acara Kemas Kesehatan TVRI NTT. Semoga hari ini apa yang saya bagikan berguna untuk Bapak Ibu pemirsa di rumah. Oke, baik. Ibu Rilke, sesuai dengan apa yang tadi sudah saya katakan bahwa tema kita hari ini membahas mengenai antibiotik. Iya, betul. Nah, sebelum kita masuk membahas lebih dalam, mungkin pendapat dari Ibu Rilke sendiri, kenapa sih tema kita hari ini penting untuk dibahas? Ya, baik. Terima kasih Kak Koni. Jadi pemirsa Kemas Kesehatan dan juga Kak Koni, tadi sudah disampaikan ya bahwa tanggal 18 sampai 24 November kami di seluruh dunia, WHO, Badan Kesehatan Dunia, itu memperingati sebagai Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia. Nah, ini waktunya nih Kak Koni, di mana kami semua tenaga kesehatan selama ini memang kami sudah perhatian dan terus menyampaikan bahwa memang antimikroba penting untuk diperhatikan penggunaannya supaya kita tidak masuk ke dalam kekebalan atau resistensi antimikroba. Karena itu hari ini saya ambil kesempatan supaya bukan hanya tenaga kesehatan tapi juga masyarakat, pemirsa Kemas Kesehatan itu bisa paham dengan baik apa sih sebenarnya antimikroba itu Kak Koni. Kemudian ada yang namanya antibiotik. Apa itu antibiotik? Mungkin dari sekian banyak antimikroba, antibiotik ini yang paling dikenal mungkin atau paling sering mendengar. Jadi pemirsa mungkin sering mendengar istilah antibiotik, apa itu? Nah, ini kita mau bahas supaya kita bersama-sama bisa mencegah kekebalan antibiotik. Oke, nah mungkin dari pertanyaan pertama dari saya ya, mungkin sebagian masyarakat tahu antibiotik itu hanya sekedar obat-obatan yang diresepkan dokter. Bisa Ibu Rilke jelaskan lebih detail mungkin mengenai apa sih sebenarnya antibiotik itu? Iya, baik Kak Koni. Jadi pemirsa Kemas Kesehatan, antibiotik itu obat yang digunakan untuk melawan bakteri. Nah, bakteri itu menginfeksi atau menyebabkan kita menjadi sakit ya. Dengan berbagai macam gejala, nanti kita bisa mendapatkan obat atau terapi yang disebut obat simptomatis atau terapi simptomatis. Nah, kalau terapi simptomatis itu untuk mengatasi gejala infeksi, demam, bengkak, kemerahan gitu ya. Tapi kalau antibiotik di sini digunakan untuk melawan penyebab infeksinya, si bakteri tadi. Makanya antibiotik juga nama lainnya atau sering dikenal dengan antibakteri Kak Koni. Karena dia melawan bakteri penyebab infeksi begitu. Oke, terus tadi Ibu Rilke mengatakan bahwa ada antimikroba ya, dan betul. Juga antibiotik. Nah, mungkin itu perbedaan dari kedua hal ini seperti apa? Ya, jadi Kak Koni, antimikroba itu ada banyak macam, ada 4 macam antimikroba. Jadi antimikroba artinya melawan mikroba atau melawan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi ternyata bukan hanya bakteri.
Jadi ada jamur, ada virus, ada parasit, dan ada bakteri. Karena itu antimikroba ada 4 juga. Yang untuk melawan jamur itu kita sebut dengan anti jamur. Ya, kemudian yang untuk melawan virus itu antivirus. Yang untuk melawan parasit, antiparasit. Dan yang terakhir untuk melawan bakteri itu antibakteri atau antibiotik. Memang di antara semuanya yang paling familiar mungkin ya bagi pemirsa di rumah itu antibiotik ya Kak Koni. Gitu. Oke, dan mungkin antimikroba sendiri ini punya resistensi ya, Bu? Oh iya, kekebalan ya, resistensi. Kekebalan, iya, betul. Itu seperti apa? Baik, jadi Kak Koni ini salah satu alasan ya mengapa kok sampai Badan Kesehatan Dunia itu mencanangkan adanya yang namanya Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia. Karena sudah menjadi masalah global, bukan masalah di Indonesia saja. Di seluruh dunia, dari negara berkembang sampai negara maju, ternyata penggunaan antimikroba, jadi antibiotik, antivirus, antibakteri, jamur ya, kemudian antiparasit itu tidak pada tempatnya. Banyak sekali penggunaan-penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang karena penggunaan yang tidak bertanggung jawab itu, Kak Koni, pemirsa di rumah, masyarakat menjadi terkena imbasnya. Nah, selama ini mungkin masyarakat berpikir, cuman penggunaan begini ya, tidak mungkin merugikan. Tetapi ternyata sekarang kita sudah ada di posisi resistensi atau kekebalan antimikroba itu bahkan menyebabkan kematian, Kak Koni. Jadi kita rugi atau mengalami masalah itu bukan hanya di bidang kesehatan, tapi bisa menyeluruh ke semua bidang. Jadi ada bidang ekonomi, ya, bidang lingkungan hidup dalam arti hewan dan juga alam itu juga mengalami masalah karena kekebalan atau resistensi antimikroba ini. Makanya memang itu menjadi perhatian khusus. Kita harus waspada dan mencegah bersama si kekebalan antimikroba ini. Oke, nah begitu, kalau kita lihat nih Bu, di antimikroba sendiri itu ada 4 ya, antibiotik, antivirus, antifungi, dan antiparasit. Ini mungkin dari masing-masing mereka juga menimbulkan kekebalan atau hanya antibiotik dan antimikroba saja? Jadi antimikroba itu ada 4 Kak Koni tadi ya, antivirus, kemudian antibiotik, anti jamur, dan juga anti parasit. Keempat-empatnya ini bisa menyebabkan kekebalan. Tetapi memang yang paling sering disalahgunakan itu kan antibiotik Kak Koni. Jadi sekarang paling sering digunakan juga ya. Yang paling sering disalahgunakan ya, maaf. Yang paling sering disalahgunakan. Jadi seharusnya penggunaannya bagaimana, tetapi dilakukan atau penggunaannya di masyarakat itu seperti apa. Nah, jadi kalau kita dengar di masyarakat mungkin yang lebih dikenal itu istilah resistensi antibiotik atau kekebalan antibiotik. Padahal sebenarnya virus pun bisa kebal. Antivirus pun bisa kebal, maaf, antivirusnya bukan virusnya ya. Jadi antivirus juga bisa kebal, kita bisa kebal terhadap antivirus. Anti jamur pun demikian. Kalau saya lihat di NTT ini Kak Koni, saya kebetulan waktu pindah ke Kupang tahun 2015, itu kan 2017 saya berpraktek ya sampai tahun lalu, itu saya lihat banyak masyarakat yang kalau di apotek suka menanyakan atau mau membeli antibiotik atau anti jamur tanpa resep dokter. Itu yang sering kali saya edukasi dan saya atasi atau saya berikan terapi yang sesuai dengan kondisi atau gejalanya. Karena kadang-kadang belum sampai infeksi Kak Koni. Nah, masyarakat itu perlu diedukasi bahwa antimikroba ini diberikan hanya untuk mengatasi infeksi dari mikroorganisme tadi atau mikroba. Gitu. Dan yang bisa menentukan infeksi itu Kak Koni, kalau kita sudah periksa atau sudah ya dilakukan pemeriksaan menyeluruh ya oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter. Jadi dokter yang menentukan diagnosa apakah kita sudah mengalami infeksi atau belum. Begitu. Oke, nah kalau begitu bisa mungkin Ibu berikan contoh-contoh sedikit nih dari mungkin antibiotik itu ada seperti apa? Mungkin amoxicillin atau mungkin ada yang lain juga bisa dijelaskan? Oh iya, antibiotik ada banyak macam. Nanti ada kalau ada slide-nya yang ditampilkan di sini mungkin bisa ditampilkan. Ada amoxicillin yang paling umum ya. Amoxicillin itu antibiotik. Jadi dia bukan obat demam, dia bukan obat sakit kepala. Karena kebanyakan di masyarakat kan sakit kepala, oh beli amoxicillin. Demam, oh beli amoxicillin. Dia bukan untuk mengatasi gejala. Jadi itu untuk mengatasi infeksi penyebab
bakteri penyebab infeksi gitu ya. Ada amoxicillin, ada ampicillin, ada tetrasiklin, ada asitromisin, ada banyak ya. Ini sudah ditampilkan juga. Ada cefadroxil, gentamisin, chloramphenicol, ada cotrimoxazole. Ini juga masyarakat, saya waktu pertama pindah ke Kupang saya kaget karena banyak masyarakat menggunakan cotrimoxazole untuk sakit perut atau diare. Nah, itu tidak tepat. Karena itu untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Ya, betul, begitu Kak Koni. Dan mungkin dari yang tadi Ibu Rilka jelaskan, banyak juga nih masyarakat yang mungkin mengalami batuk, lalu mereka pergi membeli amoxicillin ya. Karena dikira mungkin itu bisa menyembuhkan. Tapi apakah itu bisa menyembuhkan atau mungkin malah menjadi lebih parah? Iya, baik Kak Koni. Jadi batuk dan flu tuh sebagian besar pemirsa di rumah disebabkan oleh virus, bukan bakteri. Jadi kalau kita bersin, meler begitu ya, atau batuk, pada umumnya disebabkan oleh virus. Nah, salah satu virus untuk batuk flu itu influenza, Haemophilus influenza ya. Nah, virus atau influenza tersebut tidak membutuhkan antibiotik, karena kalau virus nanti diatasi dengan antivirus. Tetapi biasanya untuk flu dan batuk, karena penyebabnya virus, kalau kita makan makanan yang bergizi, istirahatnya cukup, kemudian ada obat-obat untuk mengatasi gejala, obat untuk demam atau obat untuk flu, meler, maka kita tidak membutuhkan antiinfeksi. Makanya memang di Indonesia antivirus untuk flu itu tidak dijual ya, tidak umum penggunaannya. Beda kalau di Amerika. Di Amerika kan kalau kita masih ingat, kalau pemirsa di rumah masih ingat ada istilahnya oseltamivir, itu contoh antivirus. Yang mana waktu pandemi COVID-19 sejak 2 tahun lalu kan mulai dikenal ya di masyarakat oseltamivir. Nah, kalau oseltamivir itu untuk mengatasi infeksi virus yang flu tadi. Tapi jarang digunakan di Indonesia Kak Koni, begitu. Jadi kalau antibiotik digunakan untuk batuk pilek tidak tepat, karena batuk pilek oleh flu. Antibiotik mengatasi infeksi bakteri. Nanti yang kalau penggunaan yang tidak tepat seperti ini nih Kak Koni, contohnya yang bisa menyebabkan nantinya kalau terus berlanjut kita jadi kebal, resisten. Jadi memang berbahaya ya. Oleh karena itu pemirsa tidak boleh lagi untuk pergi membeli antibiotik sembarangan. Memang harus sesuai dengan resep dokter atau bisa juga dikonsultasikan dengan apoteker yang ada. Nah, dari apa yang sudah Ibu Rilka jelaskan nih, sudah banyak juga, dan ternyata di dalam antibiotik ini juga ada dagusi Bu ya, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Mungkin kita bahas satu-satu nih Bu. Boleh. Dari dapatkan, bagaimana sih cara yang tepat dan benar untuk mendapatkan antibiotik? Apakah memerlukan resep dokter atau bisa juga tanpa resep dokter? Ya, baik, terima kasih Kak Koni. Untuk jadi dagusi mudah dapatkan. Untuk antibiotik sama seperti anti infeksi lainnya. Jadi antibiotik, antivirus, anti jamur, dan anti parasit sama semua Kak Koni. Semuanya harus didapatkan dengan resep dokter, dan dapatkannya pun bukan di misalnya kios gitu ya, atau warung. Karena antibiotik, kalau masih ingat, saya pernah di Kemas Kesehatan juga menyampaikan setiap obat itu ada logo atau penandaan. Kalau untuk antibiotik logonya lingkaran, di pinggirnya hitam, di tengahnya warnanya merah, ada huruf K, artinya keras. Nah, kalau seperti itu kita tidak bisa mendapatkannya dari sembarang tempat. Kita boleh beli atau boleh dapatkan kalau bawa resep dokter dan ditebusnya di apotik atau rumah sakit atau puskesmas. Karena hanya 3 fasilitas pelayanan kesehatan itu yang bisa menyediakan obat keras begitu. Jadi tidak bisa tuh didapatkan di toko obat tuh tidak bisa. Kalau masih ingat kali lalu kan ada juga tuh tempat untuk kita mendapatkan obat, yaitu toko obat berizin. Tapi kalau toko obat berizin tidak diperkenankan melayani obat-obatan yang logonya K tadi keras. Jadi benar Kak Koni, dapatkannya harus tepat, yaitu yang pertama dengan resep dokter, yang kedua ditebus di fasilitas pelayanan kesehatan yang memang legal ya. Dan memang juga banyak didapati bahwa masyarakat mungkin tidak mendapatkannya di toko obat berizin, lalu memesannya melalui toko online ya. Dan itu tentu saja itu sangat berbahaya ya Bu. Iya betul Kak Koni. Jadi sekarang kan zaman sudah modern dengan adanya pandemi COVID-19, e-commerce juga sudah ada tuh memang pelayanan atau peresepan antibiotik
yang daring ya, online. Iya. Kalau memang ada resepnya dari dokter, setelah digali, dilakukan pemeriksaan, kemudian dokter mendiagnosis, oh ya betul nih gejala penyakitnya ini sudah infeksi. Nah, itu tidak apa-apa Kak Koni, bisa kalau dapat resep antibiotik boleh ditebus ke apotik, tapi apotik yang masuk dalam daftar pelayanan sistem elektronik itu, karena di Indonesia yang juga sudah sudah memiliki ada. izin juga ya. Iya betul. Karena sebenarnya risikonya juga kalau kita tidak dapatkan di tempat-tempat yang legal berdasarkan aturan, itu adalah bisa jadi obatnya palsu. Iya. Nah sekarang ini kan banyak, waktu saya di Surabaya tuh banyak tuh kasus-kasus obat palsu. Jadi kadang-kadang pasien tidak sadar buang obat sembarangan, kan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab iya. diambil terus dihapus yang bagian expiry date-nya kadaluarsa diganti dengan tanggal yang lebih baru, atau yaitu obat yang kadaluarsa bisa, atau obat yang palsu dari tepung, jadi dikiranya obat padahal bukan. Jadi sebaiknya memang kita dapatkan di tempat yang terdaftar atau legal ya, supaya asli, terjamin mutunya, keamanannya, dan juga khasiatnya. Oke, mungkin selanjutnya nih Bu, dari cara mendapatkannya kita sudah tahu. Bagaimana cara untuk menggunakan antibiotik ini dengan baik dan tepat? Oke, baik, kalau menggunakan itu Kak Koni, kita gunakan sesuai dengan instruksi atau aturan pakai yang sudah diresepkan oleh dokter. Jadi jangan khawatir pemirsa di rumah, Bapak Ibu penonton Kemas Kesehatan, setiap kali kalau Bapak Ibu pemirsa menebus resep antibiotik atau antimikroba yang lain, kalau dibawa ke apotik atau puskesmas ya, juga di rumah sakit, itu ada tenaga kesehatan, ada namanya apoteker seperti saya. Iya. Nah, apoteker ini ahlinya obat. Jadi kami memang yang paling menguasai mengenai penggunaan obat. Kalau di fasilitas pelayanan kesehatan berarti kami akan melakukan pelayanan kefarmasian yang tujuannya adalah Bapak Ibu menggunakan obat ini dengan tepat, dengan benar, sehingga keamanan dan khasiatnya bisa terjaga. Nanti kami akan bantu tuh penggunaannya Kak Koni. Misalnya kalau penggunaannya antibiotik ini kan ada yang sehari 1 kali, ada yang seharinya 2 kali, ada yang seharinya 3 kali. Nah kalau sampai 3 kali nanti kami bantu aturkan waktunya. Kalau dulu Kak Koni dan pemirsa di rumah sehari 3 kali itu berarti sehari tiap 8 jam diminum 1 tablet atau 1 kapsul. Tetapi sekarang untuk pelayanan kefarmasian atau farmasi klinik itu sudah berkembang karena kami juga memprioritaskan kenyamanan pasien. Jadi kalau sehari 3 kali tidak lagi tiap 8 jam. Jadi tidak kaku tiap 8 jam, karena kalau tiap 8 jam misalnya jam 6 pagi diminum, jam 2 siang, dan jam 10 malam. Kadang-kadang kan orang sudah tidur ya, jam 10 malam. Juga, ya. Jadi kalau 3 kali sehari sekarang berdasarkan pelayanan farmasi klinik, itu kami berikan setiap 6 atau 7 jam. Jadi misalnya jam 6 pagi atau jam 7 pagi, kemudian jam 1 siang, dan jam 7 malam. Itu kalau 6 jam sekali. Kalau 7 jam sekali misalnya jam 7 pagi, jam 2 siang, dan jam 9 malam sebelum tidur. Kalau 2 kali sehari kami aturkan setiap 12 jam atau setiap 10 jam. Jadi bisa dibantu oleh apotekernya. Yang penting waktu istirahat malam itu tidak terganggu. Dan yang penting juga Kak Koni berkaitan dengan gunakan untuk antibiotik dan juga antimikroba yang lain adalah gunakan ini kalau antibiotik itu dia butuh setelah kita minum, pemirsa di rumah Kak Koni, setelah kita minum tuh ada jumlah tertentu di dalam darah yang nantinya mereka itu yang bisa melawan si bakteri atau virus jamur penyebab infeksi tadi. Sehingga dia butuh waktu untuk mencapai jumlah tertentu. Nah kalau kita minumnya geser-geser waktunya, itu jumlahnya di dalam darah juga naik turun tuh kurvanya. Nah, tidak bagus, karena kalau dia terlalu turun, jumlahnya kurang dari yang seharusnya dibutuhkan untuk melawan bakteri, maka ada kesempatan bakterinya lebih kuat. Nah, karena tidak ada obat dalam jumlah yang cukup untuk melawan si bakteri atau virus tadi. Nah, karena itu kita minumnya sebisa mungkin jamnya diatur. Sebagian besar antibiotik itu jumlah obat dalam darahnya tergantung waktu minum. Jadi kalau kita minumnya geser-geser, jumlah obatnya juga fluktuatif di dalam darah. Memang harus konsisten ya, iya, kalau minum supaya obat. jumlahnya terjaga terus. Dan kalau Bapak Ibu pemirsa dan Kak Koni, kita perhatikan kalau dapat antibiotik,
itu biasanya untuk hari tertentu ya, sekian hari tertentu. Ada yang 5 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Ya, maka Bapak Ibu pemirsa silakan mengikuti aturan yang diberikan oleh dokter. Resep jumlahnya kalau dapat untuk 10 hari, silakan diminum sampai 10 hari. 7 hari sampai 7 hari. Seperti itu Kak Koni. Oke, mungkin Ibu Rilka tahan dulu. Kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda yang berikut ini. Baik. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan tema kita hari ini yaitu antibiotik, kenali dan cegah resistensinya. Baik Ibu Rilka, tadi Ibu Rilka sudah menjelaskan ya untuk mendapatkan dan menggunakan. Nah, kalau tadi yang saya tangkap nih, Ibu Rilka menjelaskan cara menggunakan antibiotik dalam bentuk tablet atau kapsul. Oh iya. Nah, mungkin ada antibiotik yang berupa tetes mata atau salep atau krim. Bagaimana cara menggunakan yang benar? Ya, baik. Terima kasih Kak Koni. Betul. Jadi pemirsa di rumah, seperti pertanyaan Kak Koni tadi, ada juga antibiotik yang sediaannya atau bentuknya bukan tablet atau kapsul, tidak diminum gitu ya. Ada yang tetes dan ada yang oles. Kalau krim, misalnya krim atau salep Kak Koni untuk kulit, sediaan kulit,
itu digunakannya sama seperti prinsipnya, waktu penggunaannya sama seperti menggunakan tablet. Jadi ada jeda waktu tertentu Kak Koni, jadi tidak sembarangan dioles. Nah kalau kita pakai lotion untuk pelembab misalnya kan kita boleh tuh mengoleskan selama kulitnya lembab ya, sesering mungkin lebih bagus. Kalau antibiotik yang dioles, yang krim atau salep, itu pemirsa dioleskannya pakai waktu pemirsa. Jadi ada jeda jamnya Kak Koni, bisa 6 jam sekali atau 5 jam sekali. Karena kalau krim itu bahan dasarnya ada pembawanya tuh air Kak Koni. Dia lebih mudah larut dalam air kalau krim. Sehingga dia lebih mudah hilang ya, maksudnya lebih cepat hilang dibandingkan salep. Kalau salep itu basisnya minyak, jadi dia lebih lengket. Kalau krim itu biasanya pemberiannya bisa sampai 4 kali sehari ya. Jadi setiap 4 atau 5 jam, 5 atau 6 jam dioles. Biasanya 5 jam. Jadi bisa misalnya pagi jam 7, kemudian jam 12, jam 5 dan jam 10. Tapi kalau sudah tidur kita bisa oleskan setiap 4 jam. Nah, kalau krim itu Kak Koni tidak harus tidak harus mandi ya. Kan luka, misalnya ada luka nih di kulit, kita bisa bersihkan dulu dengan cairan NaCl ya, cairan infus yang bersih, atau alkohol atau rifanol. Nah, setelah dibersihkan, dikeringkan, maksudnya dia kering dulu baru kita oleskan dengan krim atau salep. Seharinya 3-4 kali umumnya Kak Koni, dan juga lama penggunaannya sesuai dengan yang disampaikan oleh dokter. Dan itu biasanya untuk infeksi kulit 5-10 hari. Lama penggunaan antibiotiknya yang dioles. Kalau untuk tadi Kak Koni tanya ada yang tetes mata, ya betul. Kalau tetes mata juga sama, diteteskan pada mata yang infeksi Kak Koni, botolnya. Kalau tetes mata yang antibiotik itu dia hanya boleh disimpan 1 bulan. Nanti ada waktunya pertanyaannya tentang simpan, tapi saya sampaikan memang karena dia harus steril Kak Koni. Jadi 1 tetes mata hanya boleh untuk 1 orang. Biasanya kalau sakit mata kan tuh berjangkit ya, maksudnya menular. Ada anggota keluarga yang sakit mata, nanti berapa waktu kemudian ada lagi yang tertular. Nah, seharusnya sih tidak boleh menggunakan 1 tetes mata yang sama. Harusnya 1 orang dengan 1 tetes matanya sendiri, karena dia harus steril. Dan penggunaan tetes mata juga sama, ada jeda waktu tertentu pemirsa. Jadi kalau misalnya sehari 3-4 kali, maka bisa menggunakan, kalau 3 kali bisa setiap 7 jam, kalau 4 kali sehari bisa setiap 5 atau 6 jam. Jadi kalau lebih bagus sih 5 jam ya, jadi jam 6 pagi, jam 11, kemudian jam 4 sore, dan jam 9 malam. Nah, diteteskannya pada mata yang infeksi. Kalau cara meneteskannya memang ada lagi caranya ya. Mungkin saya tunjukkan sedikit. Jadi kita waktu meneteskan tetes mata itu agak mendangak, kemudian yang ditarik itu kelopak mata bawah Kak Koni. Biasanya yang keliru tuh masyarakat dua-duanya ditarik, jadi diginikan. Jadi cukup kelopak mata bawah supaya kelopak yang ditarik itu membentuk semacam kantung begitu. Jadi kita tarik yang ini, dia semacam kantung, baru kita teteskan. Setelah diteteskan ditutup, kemudian kita bisa tekan sedikit di ujung sini supaya mencegah dia lebih banyak tumpah. Kurang lebih berapa tetes supaya lebih baik? Seharusnya setiap kali pakai itu tergantung dari dokter ya, diresepkannya berapa kali. Ada yang sekali pakai kan 2 tetes, 3 tetes gitu ya. Nah, kalau 2 tetes Kak Koni berarti diteteskan dulu yang 1, didiamkan sebentar, kemudian yang tetesan berikutnya diberikan lagi gitu. Kalau 1 tetes saja ya berarti sama, tinggal 1 tetes diteteskan, kemudian ditahan sebentar, kemudian baru dibuka matanya. Kalau ada merembes-merembes sedikit di sekitar kelopak, silakan dibersihkan dengan kain yang bersih atau tisu yang bersih seperti itu. Ada juga salep mata Kak Koni. Iya. Kalau salep mata juga prinsipnya sama. Tetapi kalau salep, contoh lagi ya supaya lebih jelas. Kalau salep mata kita bisa oleskannya di depan cermin Kak Koni supaya kita lebih jelas kelihatan. Jadi sama, yang ditarik juga yang bawah nih, kelopak bawah supaya membentuk kantung. Lalu seperti kalau yang wanita menggunakan eyeliner, sama juga salep matanya, tidak boleh tangan kita menyentuh obat dari tube salepnya. Jadi
salep matanya harus dari tubenya langsung ke mata. Oke. Jadi waktu kita menarik, kita langsung oles tetapi di kelopak mata bawah bagian dalam Kak Koni yang warnanya agak merah muda ya, pink-pink itu. Bukan di luar, karena saya pernah mendapatkan waktu saya praktek di Surabaya Kak Koni, itu olesannya di luar. Saya, iya. Ibu keliru. Nanti tidak sembuh karena infeksinya di bagian dalam mata, seperti itu. Oke, nah Ibu Rilka tadi sudah menjelaskan cara mendapatkan dan juga menggunakan. Nah selanjutnya ini bagaimana cara menyimpan antibiotik yang baik dan benar? Oh iya, kalau jadi Kak Koni, antibiotik ini seharusnya tidak disimpan. Maksudnya dalam hal ini tidak ada sisanya. Oke, Kan kita memang harus dihabiskan. dihabiskan nih, ya, untuk 3 hari, untuk 7 hari, untuk 5 hari harus dihabiskan. Sehingga kemungkinan masih ada sisa antibiotik itu tidak ada, kecuali ada alasan lain ya, misalnya diganti ke antibiotik lain atau sebagainya dan obat yang pertama tuh masih sisa. Kalau tablet dan kapsul atau puyer, anak-anak misalnya dapat antibiotik yang puyer, itu bisa disimpan di suhu ruangan saja, di tempat yang terhindar dari cahaya matahari langsung Kak Koni. Jadi lemari obat silakan boleh, tidak perlu disimpan di dalam kulkas. Oh iya, bicara kulkas, ada satu bentuk sediaan antibiotik yang perlu diperhatikan waktu kita menyimpan, yaitu antibiotik cair. Dalam hal ini sirup kering. Mungkin Kak Koni pernah dengar ya tentang sirup kering. Iya. Nah, kalau antibiotik, kenapa kok antibiotik sirup? Itu waktu dijualnya dalam bentuk serbuk di dalam botol. Nah, karena antibiotiknya si bahan amoksisilin misalnya ya, sebut saja contohnya amoksisilin antibiotik. Nah, amoksisilinnya ini kalau ada golongan-golongan antibiotik tertentu itu Kak Koni di kultur diambil dari bagian jamur penicillium. Sehingga kalau dia kena air dia tidak tahan, tidak stabil. Sama ya kalau makanan yang berkuah kita simpan sampai besok kan biasanya sudah berjamur atau basi ya. Antibiotik juga demikian, sehingga tidak diproduksi dari pabrik itu memang sudah dalam bentuk cair, dalam bentuk sirup. Diproduksinya dalam bentuk serbuk. Nanti waktu akan menggunakan baru kita namanya rekonstitusi Kak Koni, ditambahkan air yang bersih. Begitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri di rumah, bisa juga minta pada apoteker. Saran saya sih sebaiknya bisa minta ke apotik ya, apotekernya yang menambahkan atau tenaga teknis kefarmasian supaya lebih tepat. Tapi kalau menambahkan sendiri juga boleh ditambahkan air bersih sampai batas tanda Kak Koni, kemudian dikocok sampai larut antibiotiknya. Biasanya setelah dikocok, air yang tadi di batas tanda itu agak turun sedikit. Nah, itu tugasnya kita mengecek lagi, oh agak turun nih, berarti kita tambah lagi air Kak Koni yang bersih, air putih, sampai pada batas tanda kita kocok lagi sampai waktu dimana kita lihat oh dia tidak turun, dia tepat pada batas tanda. Itu untuk menjaga dosis obatnya tetap sesuai dengan yang diharuskan ya waktu kita minum begitu. Nah, khusus untuk antibiotik sirup ini Kak Koni yang sirup kering itu disimpannya sebaiknya pada suhu lebih bagus kalau ini ya ada lemari pendingin ya, kulkas misalnya, supaya dia lebih stabil. Tetapi kalau tidak, ternyata ada kan orang-orang tidak punya kulkas misalnya ya, tidak usah khawatir. Bisa juga disimpan pada suhu biasa, suhu kamar, asalkan tidak lebih tinggi dari 25 derajat, sekitar 15 derajat lah ya. Kalau misalnya ada tempat yang bisa disimpan supaya tidak kena cahaya matahari langsung atau beli es batu di sekitarnya, termos misalnya ya bisa, kalau tidak punya kulkas. Tapi kalau punya kulkas sebaiknya memang disimpan di kulkas Kak Koni supaya dia tidak rusak antibiotiknya karena sekarang kan sudah ditambahkan air. Dan itu tahannya sampai 7-14 hari. Nanti mohon membaca pada petunjuk atau label obatnya, ada yang 7 hari, ada yang bisa sampai 14 hari. Karena ada tambahan pengawet ya di situ. Begitu Kak Koni. Yang terakhir nih dari Dagu Sibu, bagaimana cara membuang antibiotik yang baik? Dagu Sibu buang antibiotik ini sebaiknya Bapak Ibu supaya tidak keliru pemirsa di rumah Kak Koni, dibuangnya nanti titip ke apotik saja gitu. Jadi titip ke apoteker yang ada di apotik boleh, puskesmas boleh, rumah sakit boleh.
Jadi Bapak Ibu silakan bawa obatnya kalau seandainya sisa ya, karena ada satu dan lain hal lalu sisa. Tapi kan seharusnya tidak ya, kalau digunakan memang infeksinya sesuai, dokter sudah meresepkan untuk 7 hari, Bapak Ibu habiskan untuk 7 hari. Selama 7 hari. Nah, kalau ada pergantian antibiotik kayak tadi saya cerita, lalu yang antibiotik pertama masih sisa sekian, dibawa saja ke apotik nanti dimusnahkan. Karena kalau dimusnahkan sendiri di rumah boleh sih, dibuang sendiri maksudnya ya. Dibuang sendiri di rumah ini boleh, hanya kita harus memperhatikan lagi cara membuangnya Kak Koni. Seandainya jauh dari apotik ya boleh Bapak Ibu nanti kalau tablet atau kapsul dihancurkan. Kapsul dibuka dulu cangkang kapsulnya. Kalau tablet dihancurkan dulu Kak Koni. Nanti dicampur dengan tanah, dibungkus, kemudian dibuang. Karena kita harus hati-hati ya, kalau dibuang sembarangan nanti ada hewan peliharaan atau apa, lingkungan yang bisa terancam juga dengan kekebalan antibiotik. Karena sekarang kekebalan antibiotik tuh bukan hanya manusia tapi hewan juga. Hewan ternak juga. Nah, setelah kita sudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan, gunakan dan menyimpan serta membuang, mungkin ada tips yang bisa Ibu Rilke berikan nih, bagaimana menggunakan antibiotik yang tepat. Oh iya. Ini terima kasih Kak Koni, pertanyaannya bagus sekali. Bapak Ibu pemirsa jangan khawatir, supaya tepat penggunaan antibiotiknya ada tips yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi kami dari Kementerian Kesehatan dan juga Ikatan Apoteker Indonesia ada membuat istilahnya bijak menggunakan antibiotik. Mungkin tadi sudah ditampilkan di slide ya, di layarnya tadi saya lihat bijak itu ada B. Yang B itu belilah antibiotik hanya dengan resep dokter. Tadi seperti yang tadi di bagian gunakan. Tidak bisa dibeli tanpa resep dokter, begitu ya pemirsa. Jadi B, bijak, belilah antibiotik dengan resep dokter. Yang kedua I. Nah, yang I ini ikuti aturan pakai dan petunjuk yang sudah diresepkan oleh dokter. Nanti kan apoteker akan membantu. Nah, silakan diikuti Bapak Ibu pemirsa, tidak perlu khawatir bahwa ini akan merugikan atau membahayakan. Justru kalau penggunaannya tidak sesuai aturan pakai itu yang bisa merugikan. Jadi ikuti I, bijak I, ikuti petunjuk penggunaan atau aturan pakainya. Yang ketiga J, bijak. J, jangan berbagi antibiotik dengan orang lain. Ini hobinya orang Indonesia ya. Kalau tetangganya sakit, oh saya ada nih antibiotik, sembuh kemarin, kamu pasti sembuh. Atau keluarganya yang sakit, ini langsung dibagi. Padahal belum tentu loh, infeksinya sama, penyebab bakterinya sama, kan antibiotiknya ada banyak sekali jenisnya. Belum tentu keluarga atau teman ataupun kerabat kita membutuhkan antibiotik yang sama, dan belum tentu juga infeksi. Mungkin ada gejala radang biasa, belum infeksi dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu menjadi dokter untuk keluarga atau untuk kerabat. Kita tidak perlu membagikan obat antibiotik dengan orang lain. Jadi J itu jangan berbagi antibiotik dengan orang lain. Kemudian A, bijak. A ini awasi penggunaan antibiotik dan simpan di tempat yang aman. Awasi tadi maksudnya ya supaya kita sesuai dengan penggunaannya, kemudian simpannya tadi sesuaikan dengan jenis atau bentuk sediaannya. Tablet gimana, sirupnya di mana, begitu ya. Kalau tetes mata dan krim bisa disimpan di suhu ruangan, di lemari obat yang penting tidak kena cahaya matahari langsung. Kemudian K, bijak. K ini konsultasikan pada apoteker jika ada pertanyaan atau jika ada hal-hal yang ingin diketahui tentang penggunaan antibiotik atau antimikroba. Jadi bijak, tadi ya belilah di tempat yang tepat hanya dengan resep dokter, ikuti aturan pakai, jangan berbagi antibiotik, awasi dan simpan pada tempat yang aman dan konsultasikan pada apoteker. Gitu Kak Koni. Benar yang tadi Ibu Rilke katakan bahwa kebanyakan nih mungkin dari sekitar kita saja, orang-orang sering berbagi obat ya. Iya, betul. Tapi ternyata itu memang tidak diperbolehkan. Iya, tidak disarankan. Kalau obat demam, beda cerita ya Kak Koni. Kalau obat demam kan obat untuk mengatasi gejala. Ya. Salah satu gejala infeksi memang demam Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti semua demam itu sudah infeksi. Bisa jadi demamnya karena radang. Bisa jadi demamnya karena misalnya kalau kayak proses vaksinasi itu demam bukan karena infeksi, demam karena tubuh sedang bereaksi membentuk imunitas mengenali si vaksin yang kita terima. Jadi sebenarnya tidak membutuhkan
obat demam atau malah obat anti infeksi. Oke. Jadi kalau kita bingung tidak perlu kita berbagi obat antibiotik dengan orang lain, atau antivirus juga sama. Anti jamur itu kan yang untuk panu, kutu air, ya kurap, ya ketombe, itu kita tidak berbagi dengan orang lain. Nanti biarkan atau kita arahkan saja keluarga yang sakit untuk periksa ke dokter atau konsultasikan ke biar apoteker. lebih tahu sakitnya Iya. seperti apa dan juga diberikan resep obat yang tepat. Iya, betul. Oke, baik. Betul Kak Koni. Oke, baik Ibu Rilke dan pemirsa di rumah, kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda yang berikut ini. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ibu Rilka. Nah, mungkin Ibu Rilka tadi kita sudah berbicara ya, sudah mengenali seperti apa itu antibiotik. Ya. Nah, ini mungkin kita berbincang lagi resistensi. Seperti yang tadi Ibu Rilka bilang bahwa resistensi itu adalah kekebalan ya terhadap antibiotik. Nah, kenapa ini menjadi masalah yang serius? Dan seperti yang tadi Ibu Rilke bilang bahwa kita harus mengonsumsi antibiotik ini hingga habis. Ya. Nah, kalau misalnya tidak sampai habis, apakah akan menimbulkan resistensi? Ya. Boleh Ibu Rilke jelaskan? Ya, baik Kak Koni. Betul bahwa penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu menjadi penyebab utama kekebalan atau resistensi antibiotik, Kak Koni. Jadi tadi kita sudah tahu ya, kita sudah dengar pemirsa tentang antimikroba, ada 4 ya. Di antara keempat ini, yang paling tinggi tingkat kekebalan atau resistensinya itu antibiotik. Karena memang paling banyak digunakan di masyarakat. Setelah antibiotik itu ada anti jamur, kemudian antivirus. Kalau di Indonesia, penggunaan antivirus memang kita biasanya pakai untuk misalnya infeksi herpes ya, kemudian hepatitis dan sebagainya. Jadi agak sedikit lebih rendah angka kekebalannya dibandingkan angka kekebalan antibiotik. Nah, kekebalan antibiotik tadi saya sudah bilang, kalau penggunaannya tidak tepat, misalnya harusnya sehari 2 kali, jamnya sekian nih, minumnya geser terus jamnya, hari ini jam 7 dan jam 12, besok jam 7 dan jam 5, yang penting sekenanya yang penting 2 kali sehari. Nah, itu juga salah satu karena jumlah antibiotik di dalam darah jadinya naik turun, Bapak Ibu pemirsa. Tidak selalu terjaga di jumlah tertentu yang bisa melawan bakteri. Nah, waktu tadi saya sudah bilangnya, waktu turun itulah bakteri dia membaca. Jadi bakteri ini sama seperti virus corona nih. Dia kan mereka terus berkembang ya, berevolusi sama dengan manusia. Dia makin cerdas melihat, oh ini antibiotik yang digunakan untuk melawan saya. Oh begini modelnya, coba sih saya buat pertahanan untuk melawan si antibiotik ini. Jadi generasi berikutnya itu sudah lebih kuat. Nah, generasi yang lebih kuat ini bisa meneruskan gen atau gen resisten atau gen kebalnya ke generasi berikutnya. Makanya antibiotik itu tinggi sekali angka kekebalannya di seluruh dunia. Salah satunya juga karena gini Kak Koni, pemirsa, kalau antibiotik itu perkembangan obat barunya itu tidak cepat. Jadi kalau dulu ya awal-awal ini kan tahun 1920-an waktu Alexander Fleming itu disebut bapak antibiotik karena beliau yang menemukan penisilin ya. Nah, itu waktu menemukan antibiotik pertama, langsung booming ya. Karena penyakit-penyakit infeksi yang sebelumnya mematikan menjadi bisa diatasi karena ada penggunaan antibiotik. Nah, di awal-awal penemuan tahun 40-an, 50-an, 60-an itu memang penemuan antibiotik banyak yang baru, jadi jenisnya juga bertambahnya cepat. Tetapi sejak tahun 90-an, 80-an akhir 90-an gitu, sampai sekarang itu jenis antibiotik baru tuh lama sekali ditemukan Kak Koni. Sedangkan penggunaan di masyarakat semakin tidak terkontrol, semakin tidak tepat. Penggunaannya ada yang seharusnya dihabiskan 7 hari, baru 3 hari sudah sembuh, berhenti. Bapak Ibu pemirsa, saya mau tekankan bahwa kadang-kadang kita minum antibiotik harusnya 7 hari nih Kak Koni. 3 hari kok sudah enakan. Nah, yang enakan itu gejalanya. Penyebabnya si bakteri belum tentu sudah tuntas mati semua. Karena dalam sekian jam tuh bakteri terus membelah ya, dia memperbanyak diri dengan membelah dan itu jadinya banyak sekali. Kalau dalam 3 hari belum tentu dia sudah tuntas. Sehingga kalau dokter resepkan 5 hari itu berarti memang penelitiannya infeksi jenis itu tuntas penanganannya setelah 5 hari. Jadi dihabiskanlah penggunaannya. Resistensi juga Kak Koni itu terjadi pada binatang ya, karena banyak juga penggunaan yang tidak tepat atau tidak bertanggung jawab pada hewan ternak. Kadang-kadang antibiotik disuntikan dengan sengaja Kak Koni pada ayam misalnya ya, atau sapi dan lain-lain, sehingga daya tahan tubuhnya lebih bagus. Nah itu tuh yang juga, jadi kita waktu makan daging hewannya juga terpapar deh dengan antibiotik, padahal tidak sedang infeksi. Nah itu yang menyebabkan terpicunya namanya kekebalan, begitu Kak Koni. Berbahaya sekali. Dan kalau memang misalnya kita sudah terkena resistensi, apakah ada pengobatannya mungkin, Ibu?
Jadi baik sekali pertanyaannya ini Kak Koni. Kalau kita sudah terkena resistensi atau kita mengalami kekebalan antibiotik, itu berarti semakin sedikit lagi jenis antibiotik yang bisa kita gunakan untuk melawan bakteri yang menyebabkan infeksi. Seharusnya nih misalnya ada pilihan sekian puluh antibiotik. Tetapi karena kita sudah kebal dengan golongan-golongan atau jenis tertentu, jadinya hanya 1 atau 2 yang kita gunakan. Dan biasanya itu sudah yang tingkatnya lebih tinggi Kak Koni. Dari segi harga dia mahal, dari segi penggunaan misalnya untuk injeksi, jadi suntikan. Dan kalau sudah seperti itu, kitanya yang rugi karena kita bisa mengalami infeksi atau penyakit yang lebih membahayakan dan mengancam jiwa. Sekarang ini Kak Koni banyak data yang menunjukkan bahwa kematian akibat kekebalan antibiotik itu terus meningkat. Makanya ini gerakan semua tenaga kesehatan termasuk Organisasi Kesehatan Dunia WHO tadi, kita harus memang betul-betul bertanggung jawab dalam menggunakan antimikroba supaya kita bersama-sama mencegah resistensi antimikroba tadi, terutama antibiotik ya. Karena sebenarnya kalau sudah kebal itu kita yang rugi. Nah, nanti kita tidak mampu lagi menggunakan antibiotik tertentu untuk mengatasi infeksi. Akhirnya kita jadinya lebih banyak infeksi, lebih mudah terpapar infeksi. Oke. Nah kalau begitu mungkin bisa Ibu Rilke berikan tips untuk mencegah resistensi. Apakah dengan mengonsumsi antibiotik itu sampai habis itu sudah tepat atau mungkin ada tips-tips yang lain? Oh ya, baik Kak Koni. Tipsnya sih sebenarnya tadi bijak tadi sudah mencakup ya. Jadi kita memang beli antibiotik hanya dengan resep dokter, tidak beli sendiri. Karena kalau antibiotik diminum padahal kita sedang tidak infeksi, itu yang malah bisa merugikan ya. Jadi ingat pemirsa, bijak antibiotik tadi sudah tepat. Beli dengan resep dokter, tidak beli sendiri ya, tidak cari sendiri, betul-betul infeksi, dipastikan infeksi baru kita cari antibiotik karena dokter meresepkan, demikian. Jadi bijak beli dengan resep dokter, ikuti aturan pakai dan petunjuk penggunaan, jangan berbagi antibiotik, awasi dan simpan di tempat yang aman, konsultasikan pada apoteker. Itu sudah tipsnya Kak Koni. Nah, baik, sesuai tema kita hari ini untuk memperingati Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia. Mungkin harapan dari Ibu Rilke sendiri terhadap untuk memperingati pekan ini bagaimana? Ya, harapan saya Kak Koni bahwa kita semua bukan hanya tenaga kesehatan, Bapak Ibu pemirsa semua kemas kesehatan juga bertanggung jawab loh dengan yang namanya penggunaan antibiotik dan antimikroba yang tepat. Jadi saya harapannya di Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia yang tahun 2022 ini Kak Koni, semakin banyak lagi masyarakat yang sadar, mengenal dan juga mau terlibat untuk mendukung pemerintah dan tenaga kesehatan mengendalikan yang namanya kekebalan antibiotik. Karena memang kekebalan antibiotik ini saat ini sangat mengancam, menjadi pandemi. Ya, jadi ini di dalam bidang kesehatan kami sebutnya silent pandemi. Pandemi yang tidak diketahui diam-diam karena memang masyarakat tidak tahu padahal dia sedang menggerogoti masyarakat kita gitu. Dan memang ini diperingati setiap tahunnya? Iya, setiap tahun ada satu pekan tanggal 18 sampai 24 Kak Koni sebagai Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, bisa Ibu Rilke memberikan kesimpulan atau closing statement terkait tema kita hari ini? Ya, closing statement saya mau mengajak pemirsa semua kemas kesehatan agar bertanggung jawab dalam menggunakan antimikroba, khususnya antibiotik. Bapak Ibu pemirsa, resistensi atau kekebalan antibiotik ini sudah menjadi masalah dunia dan kita semua, saya dan Anda, bertanggung jawab dengan kejadian ini. Jadi penggunaan antibiotik yang bijak itu bisa menekan bahkan mencegah angka resistensi atau kekebalan antibiotik. Mari kita mulai dari Anda dan saya untuk menggunakan antibiotik dengan bijak dan kita tekan bersama angka resistensi antibiotik.
Oke, baik, terima kasih. Dan pemirsa, pertanyaan tadi sekaligus menutup perbincangan kita hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rilka yang sudah sharing sama-sama, seputar tema Kak kita hari Koni. ini, yaitu antibiotik, kenali dan cegah resistensinya. Harapan saya semoga apa yang sudah kita perbincangkan dan kita bicarakan tadi dapat bermanfaat bagi pemirsa TVRI yang ada di rumah. Akhir kata, saya Koninda Paroka mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas dan juga mewakili Ibu Rilka mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.